Xing Ye bertanya kepada sistem, apa yang dimaksud sinkronisasi dan analisis. Ia penasaran mengenai penjelasan lebih lanjut. Sistem kemudian memberikan penjelasan bahwa tubuh Xing Ye mengandung kekuatan jiwa yang bukan miliknya, sebuah kekuatan yang memungkinkan dirinya mengambil alih tubuh ini. Namun, kekuatan tersebut sangat kuat, bahkan setelah membantu Xing Ye menguasai tubuh mayat yang telah dimurnikan. Kekuatannya yang luar biasa ini akhirnya menyebabkan angka sinkronisasi melampaui batas, mencapai 400%. Sambil merenung, Xing Ye berpikir, apakah ini berasal dari paket kultivasi? Ia sempat mempertimbangkan untuk mengambil alih iblis tua itu, tetapi akhirnya malah mengambil alih tubuh mayat yang dimurnikan secara tidak sengaja. Sistem menjelaskan bahwa angka sinkronisasi yang tinggi ini disebabkan oleh sisa kekuatan jiwa yang masih ada dan dapat dikendalikan sebelum akhirnya menghilang. Ia pun bertanya lagi kepada sistem, mencoba memahami lebih dalam tentang cara mengendalikan kekuatan tersebut. Sistem menjelaskan bahwa untuk mengendalikan kekuatan jiwa ini, Xing Ye dapat mendistribusikan sebagian sinkronisasi ekstra ke orang lain, yang kemudian akan berada di bawah kendalinya. Xing Ye terkejut mendengar betapa kuatnya kekuatan tersebut. Ia lalu meminta sistem untuk memberikan sebagian dari kekuatan itu kepada iblis tua di depannya. Namun, sistem memberitahu bahwa karena Xing Ye menguasai mayat yang dimurnikan, distribusi sinkronisasi hanya bisa diberikan kepada tubuh dengan struktur serupa. Melirik zombie nomor 3, Xing Ye mulai berpikir tentang bagaimana cara mengalahkan iblis tua itu. Ia pun bertanya kepada sistem apakah ada cara untuk mengetahui tingkat kultivasi iblis tersebut. Sistem memberitahunya bahwa dengan mengucapkan "uprise" dalam pikirannya, ia dapat melihat statistik kekuatan musuh. Dengan hati-hati, Xing Ye mencoba mengucapkan kata tersebut dalam pikirannya, dan seketika ia melihat statistik iblis tua di depannya. Iblis itu bernama Dulader, berusia 968 tahun, dan berada di level Next-Gen Transformation tahap menengah, meskipun cedera parah telah menurunkan kekuatannya ke level Golden Elixir. Lalu, Xing Ye juga melihat statistik zombie nomor 3. Nama aslinya adalah Zhu Wei, seorang manusia yang sekarang menjadi mayat yang dimurnikan. Ia berada di level Golden Elixir tahap tengah, meskipun sebelumnya ia mencapai tahap akhir Golden Elixir ketika masih hidup. Xing Ye semakin khawatir, Next-Gen Transformation. Syukurlah levelnya menurun, tetapi hanya mengandalkan mayat yang sudah dimurnikan ini tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Ia tahu bahwa untuk keluar dari situasi ini, ia harus bertaruh besar. Dengan keputusan bulat, Xing Ye meminta sistem untuk mendistribusikan seluruh kekuatan jiwanya ke Zhu Wei, berharap kekuatan itu bisa memberinya peluang untuk bertarung melawan Dulader. Sistem memberitahu bahwa untuk mengendalikan zombie ini, hanya diperlukan sekitar 6% dari kekuatan sinkronisasi. Tapi Xing Ye tetap memerintahkan sistem untuk melaksanakan rencana yang ia buat. Dengan itu, sistem melaporkan bahwa distribusi kekuatan telah selesai. Xing Ye berusaha menarik perhatian Dulader dengan tindakan ekstrim. Zhu Wei, yang berada di bawah kendali Xing Ye, secara tiba-tiba melompat dari ketinggian bersama dengan Xing Ye. Kejadian tersebut mengejutkan Dulader yang langsung bereaksi cepat, mengarahkan kekuatannya untuk menangkap mereka agar tidak jatuh ke tanah. Setelah berhasil menyelamatkan keduanya, Dulader memeriksa keadaan Zhu Wei. Wajahnya berubah serius ketika menyadari bahwa segel pengendali pada tubuh Zhu Wei, yang dikenal sebagai nomor 3, telah rusak. Ia segera mengarahkan tatapan penuh kecurigaan pada Xing Ye. Dengan nada dingin dan mengancam, Dulader bertanya apa yang telah dilakukan oleh Xing Ye. Namun, Xing Ye menjawab bahwa Zhu Wei hampir saja menjatuhkannya hingga mati. Ia menambahkan bahwa benda rusak seperti itu seharusnya tidak digunakan lagi. Dulader mendengus kesal, lalu menyimpan tubuh Zhu Wei ke dalam cincin penyimpanannya. Ia memperingatkan Xing Ye untuk tidak bermain trik apapun. Meskipun ia tidak akan membunuh Xing Ye saat ini, ia menegaskan bahwa ada banyak cara untuk membuatnya berharap lebih baik mati.
Namun, peringatan itu tidak membuat Xingye gentar. Sebaliknya, ia tertawa, membuat Dulader bingung. Dulader bertanya apa yang membuatnya tertawa, tetapi Xingye hanya menjawab dengan penuh keyakinan bahwa cincin penyimpanan Dulader menyembunyikan seseorang yang jauh lebih kuat. Tak lama kemudian, cincin penyimpanan Dulader mulai bersinar terang. Tiba-tiba, sebuah tangan besar langsung menghantam perut Dulader dengan tinju yang sangat kuat, membuat Dulader memuntahkan darah dari mulutnya. Pukulan tersebut membuat Dulader terlempar jauh, menabrak tebing tinggi di belakangnya. Tebing itu hancur berkeping-keping akibat benturan. Dulader, meskipun sudah tua dan tubuhnya penuh luka, bangkit kembali dengan tekad yang luar biasa. Matanya menatap Xingye penuh kekagetan. Ia tak menyangka bahwa Xingye bisa mengendalikan mayat hasil pemurnian tingkat Next-Gen Transformation, sesuatu yang hampir merusak kekuatan hidupnya sendiri saat mencoba melakukannya di masa lalu. Xingye dengan tenang mengungkapkan strateginya, menegaskan bahwa mayat hasil pemurnian harus saling mendukung, bahkan di bawah kendalinya. Di saat yang sama, sistem di dalam dirinya berkata, sengaja membuat Zhu Wei berpura-pura tidak berfungsi, agar dapat dibawa kembali ke dalam cincin penyimpanan Dulader. Dengan begitu, Xingye bisa menggunakan Zhu Wei sebagai batu loncatan untuk mengambil alih kendali mayat hasil pemurnian yang lebih kuat di dalam cincin itu. Xingye pun bertekad untuk menguasai seluruh mayat hasil pemurnian dalam cincin tersebut dan menggunakan mereka untuk mengalahkan Dulader. Namun, Dulader merasa getir. Ia tak percaya dirinya yang telah lolos dari orang-orang itu kini harus menghadapi ancaman dari mayat-mayat hasil pemurnian miliknya sendiri. Sistem memperingatkan Xingye bahwa tingkat sinkronisasinya dengan mayat hasil pemurnian tingkat Next-Gen Transformation telah mencapai 185%, dan dalam 8 menit, mayat itu akan menjadi tak terkendali. Xingye terkejut mendengar hal itu, menyadari bahwa waktu tidak berpihak padanya. Saat itu, mayat tingkat Next-Gen Transformation yang ia kendalikan tiba-tiba menghancurkan tanah di bawahnya. Hancurnya tanah itu memunculkan mayat lain yang bersembunyi di bawahnya. Sistem segera memberikan analisis, mayat yang dapat bergerak di bawah tanah itu mungkin dilepaskan ketika tebing runtuh sebelumnya. Xingye bergumam penuh kecurigaan. Ia menyadari bahwa Dulader berpura-pura lemah untuk menyembunyikan serangan diam-diam ini. Ketika ia melirik tangan Dulader, cincin penyimpanannya memancarkan cahaya merah terang. Menyadari bahaya, Xingye memerintahkan mayat tingkat Next-Gen Transformation untuk melindunginya. Namun, tanpa terduga, cahaya merah itu menembus perisai mayat tersebut dan langsung menghantam tubuh Xingye. Dulader tersenyum puas, mengejek Xingye bahwa ia bukan satu-satunya yang bisa melakukan serangan diam-diam dengan cincin penyimpanan. Mayat tingkat Next-Gen Transformation segera merespons dengan mencekik Dulader, tetapi pria tua itu tetap bisa tertawa. Xingye, yang merasa cemas, bertanya apa sebenarnya cahaya merah itu. Ia tak habis pikir bagaimana serangan itu dapat menembus pertahanan mayat tingkat Next-Gen Transformation dan langsung masuk ke dalam tubuhnya. Dulader menjawab dengan penuh kemenangan bahwa cahaya itu adalah hadiah besar, sesuatu yang akan memastikan Xingye mengalami kematian yang mengerikan, seperti dirinya. Dengan tatapan penuh kemarahan, Xingye segera memerintahkan mayat tingkat Next-Gen Transformation untuk menghabisi Dulader. Dalam satu serangan mematikan, Dulader akhirnya tewas. Sistem memberikan pemberitahuan, 2000 poin creation diberikan karena membunuh iblis Tuadu. Xingye, yang masih terpukul oleh cahaya merah yang masuk ke tubuhnya, segera bertanya pada sistem tentang apa yang disuntikkan oleh Dulader. Sistem menjelaskan bahwa benda itu adalah manik-manik kegelapan pengorbanan darah, sebuah harta yang luar biasa kuat. Ketika digabungkan dengan energi kegelapan dan kejahatan, manik-manik itu memberikan kemampuan keabadian, membuat inangnya tidak bisa dihancurkan dan dapat bangkit kembali dengan cepat selama tubuhnya tidak hancur menjadi abu. Xingye terkejut mendengar penjelasan itu.
Ia bertanya-tanya mengapa Dulader memberikan harta semacam itu kepadanya alih-alih menggunakannya sendiri. Sistem menjelaskan bahwa meskipun Dulader adalah seorang kultivator jahat, ia tetap manusia dan tidak bisa memanfaatkan manik-manik itu. Selain itu, menggunakan manik-manik itu pada mayat hasil pemurnian pun dianggap boros. Sistem juga menambahkan bahwa Dulader kemungkinan diburu karena memiliki benda itu, yang jelas berada di luar jangkauan kekuatannya. Xing Ye menyadari bahwa Dulader mungkin bermaksud menjadikan dirinya alat untuk menemukan cara memanfaatkan manik-manik itu. Namun, sistem memperingatkan bahwa auranya dari manik-manik tersebut tidak bisa ditekan dengan level Xing Ye saat ini. Dengan demikian, Xing Ye menjadi sasaran empuk bagi siapapun yang mencarinya, bahkan beresiko diubah menjadi artefak oleh pihak yang lebih kuat. Saat Xing Ye bertanya apakah manik-manik itu bisa dibuang, sistem menjawab bahwa benda itu telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya, membuatnya mustahil untuk dipisahkan. Menyadari situasinya, Xing Ye menyimpulkan bahwa ia kini adalah harta karun berjalan, dan itu adalah masalah besar. 1 jam kemudian, di lokasi pertarungan, Tetua Puncak Zheng Yang, Wang Guangzhou, dan King Xuan, Master Sekte King Yun, tiba untuk menyelidiki. Wang Guangzhou bertanya kepada muridnya, yang ternyata adalah kakak senior, apakah Dulader adalah kultivator jahat yang mereka cari. Sang murid mengonfirmasi bahwa itu adalah orangnya. Sambil melihat sekeliling, King Xuan menyimpulkan bahwa Dulader tampaknya tewas oleh mayat hasil pemurnian tingkat Next-Gen Transformation miliknya sendiri. Ia menambahkan bahwa mayat itu kemungkinan besar juga mengakhiri dirinya sendiri setelah pertarungan. Wang Guangzhou menyatakan bahwa, meskipun ia tidak tahu persis apa yang terjadi, kematian Dulader dan mayat hasil pemurnian itu adalah kabar baik. Jika keduanya masih hidup, kekuatan mereka akan menjadi ancaman besar bagi seluruh kerajaan Changlan, dan Sekte King Yun mungkin tidak akan mampu menahan mereka. Namun, King Xuan melirik ke arah keponakannya, yang terlihat mencari sesuatu di sekitar lokasi pertempuran. Ia memperingatkan bahwa semua harta yang ditemukan harus diserahkan ke perbendaharaan sekte. Wang Guangzhou kemudian melaporkan bahwa ia menemukan secarik kertas di tangan mayat hasil pemurnian. Sementara itu, kakak senior bergumam bahwa ia tidak menemukan jejak Xing Ye. Ia menyimpulkan bahwa dengan intensitas pertarungan di tempat itu, bahkan jika mayat tersebut terkena fluktuasi mana, ia pasti telah hancur menjadi abu. King Xuan, yang penasaran, bertanya tentang isi kertas itu. Wang Guangzhou membaca pesan singkat di kertas tersebut. "Jangan khawatir, kakak senior, aku baik-baik saja." King Xuan, yang tak percaya, mengomentari bahwa mayat hasil pemurnian tingkat Next-Gen Transformation itu memiliki hubungan dengan seseorang yang ia sebut kakak senior, berpikir bahwa hal ini tidak akan baik-baik saja. Namun, sebelum ia dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut, kakak senior dengan cepat merebut kertas itu dari tangan Wang Guangzhou. Kakak senior langsung berlari menjauh. Hal ini membuat King Xuan yang berada di sana menjadi curiga. Ia mencoba mencari tahu apa yang ada pada kertas tersebut yang membuat keponakannya bereaksi seperti itu. Wang Guangzhou, yang terlihat kebingungan, menyebutkan bahwa muridnya, yang selama ini dikenal dingin seperti Putri Es, tiba-tiba tersenyum setelah mengambil isi kertas itu. King Xuan yang mendengar hal itu tampak tidak percaya. Ia bahkan mengejek dengan mengatakan bahwa Wang Guangzhou pasti sedang berkhayal. Namun, King Xuan menyadari sesuatu yang aneh. Ia merasakan aura gelap di sekitar mereka. Ia segera bertanya kepada tetua Wang apakah ia juga merasakan hal yang sama. Wang Guangzhou pun mengiyakan, menjelaskan bahwa ia sudah merasakan kehadiran aura gelap itu sejak mereka tiba di tempat tersebut. Setelah memeriksa lebih lanjut, mereka menyadari bahwa aura gelap tersebut berakhir di sekitar sungai yang berada di dekat situ. Mereka menduga bahwa mungkin ada harta milik kultivator jahat yang jatuh ke dalam sungai. Mereka memutuskan untuk mengirim murid-murid dalam untuk mencari harta tersebut di sungai. Sementara itu, di lokasi lain,
di sebuah goa yang tidak jauh dari sungai, aura gelap yang sangat pekat terpancar dari dalam. Di dalam goa itu, Xing Ye terlihat sedang memeriksa harta yang ia dapatkan dari Dulader. Namun, alih-alih merasa puas, Xing Ye tampak kecewa. Menurutnya, hampir semua harta yang ia temukan hanyalah sampah. Saat ia memeriksa cincin penyimpanan yang ia ambil dari Dulader, ia berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang bisa digunakan untuk menyembunyikan aura manik kegelapan yang kini menjadi masalah baginya. Dengan menggunakan 500 poin, termasuk 380 poin untuk menilai isi cincin tersebut, ia berharap menemukan sesuatu yang berharga. Namun, hasilnya mengecewakan. Cincin itu hanya berisi 600.000 batu roh tingkat rendah, beberapa racun, dan benda-benda gelap yang menurutnya tidak berguna. Xing Ye merasa frustrasi. Ia bahkan tidak menemukan apapun yang bisa membantunya di toko sistem. Aura gelap yang terus keluar dari tubuhnya membuatnya sulit untuk pergi kemana pun tanpa menarik perhatian. Di tengah kebingungannya, sistem memberikan saran. Sistem memberitahunya untuk menggunakan sebuah kotak merah yang terletak di sebelah kanan belakangnya. Xing Ye mengambil kotak tersebut dan mulai memeriksanya. Kotak tersebut ternyata dirancang khusus untuk menampung manik kegelapan. Atributnya memungkinkan kotak itu untuk memblokir aura gelap dari manik kegelapan. Selain itu, sistem juga menjelaskan bahwa kotak itu dibuat bersamaan dengan manik kegelapan tersebut. Namun, Xing Ye masih merasa ragu. Ia bertanya kepada sistem apa kegunaan kotak itu dan apakah ia sendiri akan dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Sistem menjelaskan bahwa ia dapat menggunakan kemampuan kombinasi objek yang ada dalam sistem untuk meningkatkan fungsionalitas kotak tersebut. Sistem menambahkan bahwa jika Xing Ye menggabungkan kotak itu dengan objek lain yang memiliki kemampuan untuk memblokir aura, maka ada peluang untuk menciptakan sebuah objek baru yang lebih efektif dalam menahan aura manik kegelapan. Xing Ye merasa kemampuan kombinasi yang disediakan sistem sangat berguna. Namun, ia menyadari bahwa selain masalah manik kegelapan, identitasnya sebagai mayat yang dimurnikan juga harus disembunyikan. Ia teringat bahwa sebelumnya ia telah menilai sebuah item penting. Setelah memeriksa kembali, ia menemukan informasi tentang Liontin Yin Yang, sebuah artefak yang digunakan oleh para kultivator hantu untuk memasuki alam manusia. Xing Ye memutuskan untuk mencoba kombinasi baru. Ia mengatur Liontin Yin Yang sebagai objek utama dan kotak merah yang dapat memblokir aura sebagai objek sekundernya. Proses penggabungan memancarkan cahaya terang yang terlihat hingga keluar goa. Setelah kombinasi selesai, Xing Ye memeriksa hasilnya melalui panel sistem. Ia puas melihat atribut Liontin Yin yang telah diperkuat. Artefak itu kini mampu mengubah aura manik kegelapan dan energi kematian menjadi energi kehidupan. Tanpa ragu, Xing Ye langsung mengenakan Liontin tersebut untuk mencobanya. Setelah mengenakannya, ia bertanya kepada sistem apakah energi gelap dari tubuhnya masih terdeteksi. Sistem menjawab bahwa aura gelap telah sepenuhnya hilang, bahkan sekarang memancarkan energi kehidupan. Namun, efeknya terlalu kuat hingga energi kehidupan itu memancar keluar dan menarik perhatian. Xing Ye merasa frustrasi karena kini ia menjadi target yang mencolok. Sistem menenangkannya, menjelaskan bahwa energi kehidupan lebih mudah dikendalikan daripada energi kegelapan. Sistem juga menyarankan agar ia membeli pakaian pemblokir aura dari toko untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah itu, Xing Ye mengganti pakaiannya sesuai rekomendasi sistem dan merapikan penampilannya. Sambil bercermin, ia menyadari bahwa aura Liontin kini tersembunyi oleh pakaian khusus tersebut. Meski merasa seperti menempelkan banyak tambalan di tubuhnya, ia cukup puas dengan hasil akhirnya. Menurutnya, meski levelnya cukup rendah, penampilan zombie yang ia rasuki cukup tampan. Untuk memastikan semuanya, Xing Ye mencoba menggunakan kemampuan uprise pada dirinya melalui cermin. Namun, ia hanya mendapatkan informasi tentang cermin tersebut, bukan dirinya. Bingung, ia bertanya kepada sistem,
Sistem menyarankan agar ia memeriksa informasi lengkap tentang dirinya melalui panel sistem. Xingye membuka panel sistem untuk memeriksa detail dirinya. Dari informasi yang ditampilkan, dia mengetahui bahwa nama tubuh aslinya adalah 857, dan saat ini berusia 23 tahun, 1 tahun lebih tua dibandingkan saat ia masih hidup sebagai manusia. Dia teridentifikasi sebagai mayat yang dimurnikan, tetapi sebelumnya adalah manusia biasa. Identitas tubuh aslinya hanya mencatat bahwa dia pernah menjadi penduduk desa sekaligus seorang astronot. Saat ini, untuk tingkat kultivasinya, ia berada pada pelatihan Qi tingkat 5. Xingye terkejut setelah membaca informasi tentang dirinya. Dia tidak habis pikir, bagaimana mungkin tubuh sebelumnya adalah seorang astronot. Dunia ini adalah dunia kultivasi, dan fakta itu terasa tidak masuk akal baginya. Dia meminta sistem untuk memberikan penjelasan lebih rinci. Namun, sistem memberitahunya bahwa baik dirinya maupun host sebelumnya mengalami kerusakan ingatan. Sistem hanya mengingat bahwa host sebelumnya terbangun di sebuah desa kecil, terbaring di rumah pemimpin desa dalam keadaan penuh luka. Putri pemimpin desa menemukannya pingsan di hutan tanpa ingatan sama sekali. Sistem juga menjelaskan bahwa ia adalah sebuah sistem creation yang bertugas mengumpulkan poin creation serta memberikan berbagai kemampuan yang berkaitan dengan dunia ini. Tetapi sistem mengakui bahwa ingatannya tentang asal-usulnya sendiri dan alasan kenapa ia terhubung dengan host sebelumnya sudah hilang. Xingye lalu bertanya dengan rasa penasaran yang bercampur rasa curiga, bagaimana host sebelumnya bisa meninggal meskipun memiliki sistem yang seharusnya membantunya. Jawaban sistem membuat Xingye semakin terkejut. Sistem mengakui bahwa dirinya memiliki bug yang sangat serius.